Malam semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69 di segmen Cerita Arda. Cerita ini akan berfokus kepada salah satu satpam yang bekerja di PT Ekspedisi di Lampung Timur. Sebut saja namanya Pak Budi. Nama yang disamarkan ya tentunya, bukan nama aslinya. Pak Budi bekerja di PT tersebut, sebut saja nama PT-nya C, inisial ya, jangan disebut nama, jaga nama baik PT juga. Di situ bekerja di situ sudah cukup lama, sekitar 25 tahun, lama banget. Bahkan sebelum saya lahir pun beliau sudah bekerja di situ. Dulu itu bapak saya pernah bawa truk di situ dan mobilnya tuh platnya nih kayak 9901, 9902 gitu. Dan di nomor 9907 truknya ini mengalami kecelakaan dan menewaskan satu orang perempuan. Setelah kejadian tersebut, truk itu pun dibawa pulang ke Lampung. Itu kejadiannya sekitar tahun 2001 di daerah Bogor. Truk mengalami remblong dan menabrak pengendara motor dan menewaskan satu orang perempuan tadi, ibu-ibu yang disebut di awal. Nah, setelah kejadian tersebut, truk itu udah nggak dijalanin lagi, bro, karena setiap dibawa supir, siapapun supirnya itu, dipakai jalan satu rit ada gangguan, dipakai jalan dua rit ada gangguan, bahkan udah diganti supir sebanyak 6 kali, masih tetap belum bisa ada yang cocok sama truk tersebut. Jadi akhirnya truk tersebut pun ditaruh di gudang. Jadi mobil ini kayak mobil toko bangunan gitu ya. Ada gudang tertentunya, taruh di situ. Mobilnya ini udah nggak dijalanin lagi. Udah ganti supir berapa kali pun tetap nggak bisa cocok sama supir-supirnya. Setelah mobil itu ditongkrongin dan nggak pernah jalan lagi, malah jadi tambah angker. Dan yang digangguin satpam penjaga gudang tersebut. Ya, memang gak heran. Soalnya dari pertama mobil itu kejadian pun banyak banget kejadian-kejadian horor yang dialami oleh supir-supir yang bawa truk itu sebelumnya. Bahkan supir-supir nggak ada yang berani untuk bawa mobil itu apapun alasannya. Bahkan bos pun pernah mengiming-imingkan gaji full, bahkan lain lebih besar dari truk-truk lainnya. Tetap saja mobil tersebut tidak ada yang berani membawanya. Bukan tanpa alasan. Kalau dibilang sih kayak mobil ini platnya 9901, 02 gitu. Semua seumuran, bro. Kalau dibilang mobil baru semua pada masa itu mobil sama semua. Dari 9901 sampai 9910 itu semua mobilnya bareng datangnya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk memilih mobil ini dan itu. Semua mobilnya sama. Cuman hanya saja mobil tersebut pernah mengalami kecelakaan dan setelah kejadian kecelakaan tersebut truknya menjadi horor dan tidak ada yang berani membawa truk itu. Di hari pertama truk itu diparkirkan di gudang, mau apa ya, kalau bahasa kitanya tuh ditongkrongin gitu ya, ditongkrongin udah nggak jalan lagi, taruh di gudang gitu di belakang. Itu di malam pertama tidak ada yang aneh. Bahkan satpam di situ pun setiap malam itu keliling untuk mengontrol keadaan di sekitaran gudang tersebut kan ya. Dan kebetulan area kontrol satpam tadi melewati truk yang parkir tersebut. Tidak ada yang aneh, semua tampak biasa saja. Dan pada malam itu kalau nggak salah itu satpam itu cerita sama saya sekitar malam Rabu. Jadi dia berpikir positif aja, nggak ada apa-apanya, ini cuman truk biasa gitu kan. Mungkin supir-supir lainnya aja nih pada milih-milih, mentang-mentang truk ini bekas kecelakaan, bodinya servisan, apalah segala macem. Dia berpikir seperti itu. Karena memang satpam pun tidak tahu bahwa ada yang meninggal dan korban jiwa di insiden kecelakaan tersebut. Tepat jam 1 malam, saat malam pertama truk itu diparkirkan, satpam ini pun berkeliling untuk melihat keadaan di gudang tersebut. Dan
Betapa kagetnya satpam itu saat melewati mobil parkir tersebut mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Satpam itu pun tidak berpikiran aneh-aneh. Dia hanya melanjutkan saja aktivitas dia di malam itu, dan memang dia tidak sendiri. Setiap malam itu yang jaga gudang sekitar ada 2 satpam, bahkan bisa 3, tergantung karena gudangnya besar juga ya bro. Itu jadi satpam itu setiap beberapa jam sekali gantian gitu kelilingnya. Pas bagian dia mencium aroma tak sedap tadi. Karena di sorenya pun satpam tersebut pun sudah diberitahu kepada supir yang sudah pernah bawa truk tersebut. Diceritakan bahwa saya pernah digangguin sama makhluk-makhluk halus, dan satpam itu pun menganggapnya hanya mitos, tidak percaya hal-hal seperti itu. Setelah kejadian malam itu, satpam pun kembali ke posnya dan menceritakan kepada kawan-kawannya bahwasanya dia mencium aroma tidak sedap di area truk tersebut, seperti bau amis darah gitu bro. Nggak tahu juga lah, itu cerita-cerita mereka dan saya ceritakan di sini. Setelah satpam tersebut menceritakan kepada rekan-rekannya yang ada di pos tersebut, kebetulan ada satu supir juga yang sedang menginap di pos satpam tersebut dan hanya diam saja mendengar cerita itu. Dan salah satu satpam pun yang badannya besar gemuk bro. Satpam kan rata-rata ya, nggak semua, rata-rata kan seperti itu karena yang dipilih kan postur tubuhnya ya. Nah itu di salah satu satpamnya bilang seperti ini, mungkin ada bangkai binatang atau bangkai tikus atau bangkai kucing di sekitaran truk tersebut. Besok kita periksa deh, kita cari bangkainya dan kita buang. Satpam berinisiatif untuk melakukan itu di esokan paginya. Dan setelah pagi, satpam itu pun pulang dan ganti shift ya bro tentunya. Nah di siang harinya tuh sekitar jam 10, atau jam 11, pokoknya siang lah bro, itu satpam 3 tadi tuh kembali ke gudang tersebut untuk melaporkan bahwasanya di sekitaran truk itu mencium aroma-aroma tidak sedap seperti bau darah dan bau amis. Mereka pikir itu hanya bangkai binatang seperti bangkai tikus dan bangkai kucing tadi. Setelah dicek kebenarannya dan berkeliling truk tersebut tuh ada sekitar 3-5 kali. Tidak ada bangkai-bangkai tikus tadi, tidak ada bangkai kucing tadi, tidak ada bangkai sama sekali. Bahkan bisa dibilang tempat itu bersih. Lagian nggak masuk akal juga bro, kalau ada tikus sebesar itu kan, itu aromanya tuh tidak sedap, itu pasti tikusnya besar dong harusnya. Dan tidak masuk akal juga karena itu kan gudang toko bangunan gitu loh. Nggak masuk akal juga gitu kalau tikus sampai ke situ, kecuali seperti gudang roti, gudang jajanan atau snack gitu kan masih masuk akal ya. Dan ini gudang toko bangunan, jadi tidak mungkin ada bangkai tikus sebesar itu yang mengakibatkan aroma tidak sedap. Setelah seminggu berlalu, truk itu parkir di situ dan gangguan demi gangguan dialami oleh satpam-satpam yang menjaga gudang tersebut. Akhirnya satpam pun mengadukan kepada bos besar bahwasanya tidak sanggup jika truk itu diparkirkan di dekat gudang. Ada satu satpam yang sangat sombong sekali cara bicaranya, bahkan dia tidak percaya apa itu hantu, apa itu setan. Dia tidak percaya. Dia hanya yakin orang jika sudah meninggal, udah meninggal saja, tidak akan meninggalkan jejak apapun. Boleh saja kita berpikir seperti itu, tapi alangkah baiknya kita menghargai apa itu makhluk halus. Sampai akhirnya pada tepat malam Jumat Kliwon, si satpam yang sombong tadi bertugas di malam itu. Dan dia pun pintar, dia tidak mau berpatroli di malam hari. Jadi sekitar masih jam 9 sore itu ya, jam 9 malam, itu dia sudah keliling gudang untuk mengecek keadaan. Dan aman dong tentunya karena masih sore juga, tidak ada masalah apapun. Dan di jam 1 malamnya dia pun berpamitan dengan rekannya untuk istirahat tidur di ruangan istirahat satpam tersebut. Di malam itu dia tidur tidak nyenyak. Banyak nyamuk yang biasanya tenang-tenang aja, bahkan dia dingin, menggigil. Akhirnya dia pun tidurnya pindah ke musola di dekat pos satpam tersebut. Rekan-rekan kerjanya pun sempat kaget di saat dia pindah tidur tadi. Kenapa? Biasanya juga tidurnya di situ. Kenapa ini ingin pindah ke musola tersebut?
Padahal kan sudah ada gitu tempat khususnya. Bahkan bos besar pun pernah mengatakan bahwasanya musola itu tidak boleh untuk tempat tidur. Karena itu tempat ibadah ya, sangat tidak boleh sih. Kecuali memang kepepet banget. Ini kan enggak, udah ada tempat khususnya untuk istirahat itu sudah ada. Terus mengapa dia memaksakan untuk tidur di musola? Rekan-rekan lainnya pun membiarkan perlakuan bapak tadi. Dia jalan pun dibiarkan saja. Ya, pikir-pikir rekan-rekannya benar ingin jalan ke musola. Ternyata tidak. Begitu jam 3 subuh, ada suara teriakan dari mobil angker tersebut. Satpam-satpam yang menjaga ini jelas panik dong. Ada apa? Padahal di truk tersebut tidak ada apa-apa. Kenapa bisa ada suara teriakan? Bergegaslah dua kawan tadi berlari menuju truk tersebut. Dan betapa kagetnya, ternyata di dalam truk tersebut sedang ada rekannya yang tadi tidur di musola. Bagaimana bisa yang tadinya tidur di musola bisa pindah ke dalam truk itu? Padahal truk tersebut keadaan dikunci dan kuncinya pun ada di pos satpam. Setelah dicek oleh satpam tadi, kuncinya pun masih tergantung di pos satpam itu. Lantas bagaimana caranya si satpam ini berada di truk tersebut? Sungguh aneh. Setelah pintu truk dibuka, satpam itu pun diangkat karena keadaannya sedang pingsan ya bro. Keadaan pingsan itu hidungnya mengeluarkan darah. Mimisan mungkin dia panik shock gitu ya, melihat apa gitu, nggak tahu juga saya kan. Itu jadi intinya tuh satpam itu digotong, dibawa ke pos satpam dan dipanggilkan kiai lah pada malam itu. Setelah dibacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran, akhirnya dia sadar dalam keadaan muka yang sangat pucat sekali. Karena mungkin shock berat orang itu bro pastinya. Saya aja nggak bisa bayangin kayak apa itu dia tidur di musola bisa berada di dalam truk. Padahal jaraknya sangat jauh sekali itu bro. Dan truk itu kan keadaannya dikunci ya. Dan kuncinya di pos satpam. Bahkan rekan duanya tadi pun menghampiri truk itu keadaannya dikunci bro. Dalam keadaan terkunci kayak gitu, si satpam tadi bisa berada di dalam truk itu. Jadi pesan yang bisa diambil dari konten ini adalah tetaplah kita bersikap baik dimanapun berada. Kita tidak bisa sesumbar ngomong semaunya, itu tidak bisa. Kita harus saling menghargai sesama makhluk hidup tentunya ya. Mau yang terlihat maupun tidak. Intinya mah kita harus tetap bersikap sopan dimanapun kita berada. Buat rekan-rekan yang punya cerita horor mau dijadiin konten di channel Sahabat Arda 69, bisa ngirim DM saya di Facebook ini. Bisa kirim aja di situ DM, cerita langsung aja to the point. Bang, saya salah satu follower atau subscriber Sahabat Arda 69. Saya punya cerita horor nih bang. Nah, kalian ceritain dulu di situ cuplikannya. Jadi kalau kiranya oke, baru aku kasih WA aku, kita konsultasi di situ. Kiranya cocok, ada pembelajaran di konten itu, kita tampilin di konten Sahabat Arda 69. Sepertinya segitu aja dari saya. Terima kasih buat kalian semua. Subscribe channel ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian semua. Sekian dari saya. Salam satu aspal.